Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong di subscribe dulu karena saya mengecek kolom komentar itu dari komputer saya. Saya bukan ngeceknya dari handphone ya. Nah, kalau saya tunjukin dari handphone ya, contoh seperti ini. Nah, itu saya capture-nya saya ngambil dari video-video yang setelah saya tahu oh di mana ininya ya. Karena kan masuknya komentar sama masuknya notifikasi itu kan berbarengan semua. Jadi saya untuk menyarinya itu yang jadi sulit ya. Nah, sekarang mohon maaf juga saya sudah lebih kurang 3 minggu ya, 4 minggu tidak upload karena ya kegiatan ada lomba kebetulan anak-anak ya, dan juga kolam kan udah mau udah mau dipakai untuk pon ya. Lebih kurang kalau dari hari ini hitungnya itu udah lebih kurang 15 hari sebelum pon, karena renang tanggal untuk pon 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 hari itu ya. Nah, selamat berlomba ya untuk anak teman-teman yang menuju PON, dan good luck juga ya untuk teman-teman yang akan berlaga di PON ya. Semangat ya teman-teman. Nah, di sini langsung masuk pertanyaan yang pertama ya. Nah, kebetulan hari ini ada 11 pertanyaan yang saya pilih ya, dan saya akan langsung jawab ya. Coach, kenapa anak saya mengalami penurunan ya, padahal latihan seperti biasa dan anaknya juga semangat? Personal best 50, 33 turun ke 35, kupu-kupu 50, 50, kupu-kupu 50 turun dari 45 ke 42 ke 45. Nah, kenapa penurunan dan umurnya berapa ya Pak kalau boleh tahu? Nah, kalau masih berumur katakanlah putra atau putri ini. Nah, putra atau putri. Nah, sebelum memberikan pertanyaan tolong teman-teman juga kasih sedikit detailnya, katakan anaknya putra atau putri, umurnya berapa ya. Nama sih nggak usah lah ya, asal daerah pun nggak usah, tapi yang penting anaknya putra atau putri, KU berapa, atau umur aja deh langsung, jadi langsung bisa ketahuan detailsnya ya. Nah, kalau untuk anak yang lebih muda, katakan umur 11 tahun putra ya, dia ada yang naik ada yang turun. Nah, itu masih wajar ya. Nah, kebetulan kan kalau untuk anak yang lebih kecil itu usahakan ngambil nomor yang lebih besar, lebih panjang, supaya apa, ruangnya lebih besar ya. Bukan maksudnya ruang maju atau turunnya, tapi ruang untuk katakanlah anak ini berenang 400 bebas. Nah, waktunya kalau maju pun itu akan kelihatan dia ruangnya lebih banyak ya. Sehingga apa, secara psikologi juga anak ini akan lebih siap untuk ke nomor yang lebih pendeknya gitu ya. Tapi kalau hanya berenangnya di 50-100, 50-100, ruangnya sangat sedikit sekali. Jadi ya maju, mundur pun kelihatan kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk nomor panjang umumnya lebih signifikan kalau untuk naiknya ya. Nah, saya sih sarankan kalau bisa anak umur 11 tahun, 12 tahun itu berenang nomor 200 meter, 400 meter, 1500 meter, 800 meter. Kalau sudah lebih dewasa ya lebih panjang ya, kayak misalnya 1500 meter ya. Oke, pertanyaan yang kedua langsung ya, masuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan mungkin udah hampir 1 bulan ya saya nggak jawab, karena ya benar, karena saya tidak waktunya tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, Kak, biar hembusan nafasnya panjang gimana ya? Kalau untuk hembusan nafas panjang itu ketika ngambil yang banyak ya. Jadi ngambil penyimpanan ada 2, satu di perut, satu di paru-paru. Jadi simpen dulu ke perut, baru habis itu masukin ke paru-paru ya. Nah, itu ada dua tangki oksigen kita, kalau saya sebutnya itu tangki oksigen. Nah, jadi diisi tangki oksigen yang banyak sehingga kita lebih gampang lebih banyak oksigen yang kita bisa simpen dan kita bisa buang nafasnya ya. Nah, Kak, hembus nafasnya panjang gimana ya? Nah, kalau
ketika kita hembus usahakan pakai hidung, jangan pakai mulut ya. Ketika ngambil nafas kita ambil pakai mulut, ketika buang kita pakai hidung ya. Jadi ketika kita di dalam air itu kita buang pakai hidung. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, malam coach izin bertanya, untuk anak usia 8 tahun kelas 2 sudah boleh dilatih pakai pedal atau tangan kata? Oh, ini maksudnya apakah nanti akan berpengaruh menghambat pertumbuhan tinggi badan atau tidak? Umur 8 tahun kelas 2 SD sudah boleh dilatih pakai pedal. Nah gini loh, atau tangan kata. Pedal itu gini, kalau pedal itu untuk anak kecil tidak diperlukan dulu ya, apalagi umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Itu tidak usah pedal dulu. Nah, umur 11 tahun kalau putri itu sudah boleh diajarkan yang nama pedal. Nah, ini putra atau putri juga saya harus tahu ya. Nah, apakah nanti akan berpengaruh menghambat pertumbuhan tinggi badan atau tidak? Bukan masalah pertumbuhan tinggi badan. Mungkin kalau pertumbuhan tinggi badan tidak menghambat, tapi teknik berenangnya ketika anak-anak pegang pedal itu kan tidak ada rasanya ke telapak tangan. Akhirnya telapak tangannya ini jadi nggak ngerasain air. Nah, itu yang bahaya. Nah, kenapa di Australia itu tidak diizinkan untuk menggunakan pedal biarpun dia udah senior? Kalau yang menggunakan pedal umumnya itu pedalnya pun ukurannya pas ke jarinya atau tangannya. Dan ada yang hanya untuk finger pedal, hanya untuk jari aja. Makanya ketika ditekuk ini masih bisa. Supaya apa? Dia bisa ngerasain daging kulit kita ini, bisa ngerasain airnya, tetap bisa tahu stroke tekniknya di mana. Nah, kalau kita pakai pedalnya salah ukuran, bukan masalah pertumbuhan naik apa turunnya ya, maksudnya menghambat pertumbuhan tinggi badan atau tidaknya ya, tapi mengenai teknik berenangnya ini tidak dianjurkan gitu loh ya. Nah, jadi ketika teman-teman kalau menggunakan pedal itu hanya di full set, kalaupun bisa anak-anak sudah umur putri 11 tahun ke atas, putra 13 tahun ke atas. Itu pun kalau saya sarankan sebisa mungkin tidak menggunakan pedal. Kalau menggunakan pedal pun hanya menggunakan yang pas dengan jarinya saja ya. Kalau misalnya ada set full set misalnya katakanlah 4 kali 4x400 atau misalnya 8x200 full set. Nah, itu pakai pedalnya saya sih boleh sarankan kalau bisa stroke maker, tapi tepat ke ukurannya ya. Jangan karena kita lihat ya, contoh ya, ini saya sendiri juga sering lihat anak-anak yang latihan itu pakai pedalnya itu bisa 2 kali dari tangannya dia sendiri. Itu gak masuk akal ya. Kalau misalnya kamu bawa itu ke luar negeri, katakanlah ke Amerika atau ke Australia, nah itu pelatihnya akan negur kamu gitu loh. Maksudnya kamu kenapa pegang pedal sebesar itu, kita nggak butuh juga. Nah, itu pun kalau dibutuhkan paling untuk sprint jarak pendek, dan itu butuh tenaga untuk tarik pedalnya. Pedal itu bukan ringan ya. Nah itu loh. Jadi kalau teman-teman udah ngambil namanya sertifikasi CBA, PRSI, lalu habis itu ada level 1, 2, 3 ASKA, lalu FINA 1, 2, itu akan diedukasi oleh pelatih-pelatihnya supaya tidak menggunakan pedal terlalu banyak ya, karena supaya untuk feelingnya tangannya ya. Nah, berikutnya, nah bukan maksudnya tidak boleh menggunakan pedal ya, tapi ya boleh, tapi harus sesuai ukuran tangan gitu loh. Tidak lebih besar dari ukuran tangan yang terlalu bagong gede banget gitu ya. Oke. Pertanyaan keempat ya ini ya. Oke. 11 ya, saya akan coba jawab semua. Untuk program pengenalan air untuk usia 4 sampai 5 tahun. Kalau untuk pengenalan air menurut saya kaki ya. Kalau untuk 4 tahun 5 tahun boleh minta anak-anak untuk tendang kaki kayak flutter kick, tek, tapi kakinya jangan ditekuk ya, lututnya usahakan lurus, tendang kakinya.
Anak umur 4 tahun sampai 5 tahun sih sedikit ya pelajarannya, nggak usah terlalu banyak kali, dan durasinya pun mungkin ya 20 menit, 30 menit hanya untuk pengenalan saja ya. Lalu underwater breathing, nafas itu paling penting. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Jadi ambil nafas, celup ke dalam, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Itu harus diulangin kalau bisa ya sesering mungkin ya. Kalau dikatakan boleh 100 kali boleh, kalau bisa lebih banyak lebih bagus, supaya secara otomatis anak-anak itu ketika turun ke dalam air dia akan buang dari hidung. Kalau ambil nafas dari mulut. Nah, kalau untuk program lain boleh kerjakan pelan-pelan, kerjakan yang namanya tendangan kaki. Saya rasa sih kalau untuk berenangan sih gak usah terlalu buru-buru, kecuali anaknya udah bisa, memang mau, ya kita coba ajarin yang namanya putaran tangan atau hand rotation. Nah, atau kalau dia sudah memang suka, ya kita ajarin yang namanya berenang ya. Tapi pun umur 5 tahun lah ya, 5 tahun setengah, jangan terlalu buru-buru. Di 4 tahun sudah bisa coba ajarin satu gaya, karena nanti ketika nanti umur 6 tahun, 7 tahun kan dia harusnya saatnya untuk belajarin itu, jadi pelajarannya jadi gak ada kan gitu. Jadi makanya early learning itu boleh ya, kayak misalnya belajar lebih dini boleh, tapi juga harus diperhatikan jangan overlapping gitu loh, jangan semua juga dipelajari ketika nanti dia saatnya udah mau harus pelajari itu dia sudah paham semuanya gitu loh. Boleh, tapi tidak sekrusial itu gitu loh ya. Nah, early learning hanya early introduction aja, jadi untuk pengenalan lebih dahulu gitu, tidak untuk dipelajari program apa segala macam. Makanya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun anak-anak udah pada berenang kenceng, gimana lagi nanti umur 18 tahunnya gitu loh ya. Jadi makanya kayak saya misalnya baru teringat ya, ini mungkin sedikit sharing. Kalau misalnya di luar negeri ketika kita lomba ya, waktu dulu saya lomba. Nah, waktu dulu saya berenang 100 bebas, katakan waktunya adalah 5.34. Nah, ketika saya berenang 5.34, pelatih dari luar negeri, kayak misalnya waktu itu lomba kan di Singapura ya. Terus habis itu kita juga lomba ke kejuaraan nasional, kejuaraan dunia ya. Nah, itu pelatih akan kasih tahu ke kamu, oh berarti kamu kalau bisa berenang 53 detik, berarti 400 meter kamu ini minimal kamu berenang di bawah 410 dong, ataupun 200 meternya kamu minimal berenang di 155 atau 154. Nah, sedangkan pemikiran kita di sini adalah kita berenang 50 meternya berapa, 100 meternya berapa gitu loh, tidak kepikiran ke 400 dan 200-nya gitu loh. Nah, itulah yang harus mungkin diedukasi ya. Kalau misalnya berenang 100 itu kita lihatnya dari waktu dia berenang 1500 berapa, 800 berapa, 400 berapa, 200 berapa, 100 baru dia bisa berenang berapa gitu loh. Nah, bukan dari 50 100 50 100 gitu ya. Mungkin itu ya, karena 50 100 sih kalau nomor sprint ini kalau umumnya di luar negeri lebih ke nomor-nomor pendek yang lebih diambil senior gitu loh, yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil umumnya mereka berenang 400, 800, 1500 ya. Nah, itu ya. Berikut pertanyaan kelima. Wah, baru upload lagi nih coach. Coach, apakah perenang wajib bisa pull up dan push up? Wajib sih ya, boleh dibilang wajib ya, cuman tergantung porsi ya. Jangan anak-anak kecil udah langsung dilatih pull up, push up, pull up, push up ya. Pull up, push up tetap harus bisa ya, tapi tidak jadi patokan ya. Nah, ketika mereka nanti udah lebih dewasa, mereka harus bisa lakukan pull up ya, itu wajib kalau udah senior ya. Tapi kalau masih anak-anak kecil ya itu sebisa mungkin saja, tidak usah dipaksa harus berapa kali ya. Kalau dibilang wajib ya sebenarnya wajib juga sih ya kalau untuk pull up. Ini pertanyaan yang bagus ya. Sama push up ya, bener ya. Harus bisa lah, harus bisa push up juga supaya ada kekuatan tangannya, ada kekuatan rangka otot rangka
bagian atasnya, upper body-nya ya. Terus habis itu ada otot rangka tangannya juga ya, sama dada ya. Pokoknya upper body deh ya, yang bagian atas. Pertanyaan ke-6. Daging semua nih coach. Daging semua nih channel buat para pelatih. Terima kasih ya Pak. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat channel ini ya, ini pun nggak gampang ya. Dari awal saya pun pikirin apa yang mau dimasukin, sampai bisa sekarang ini udah lebih kurang, saya lihat dari subscribernya udah 7 ribuan ya. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang mendukung channel saya ini selama ini. Nah, tapi saya mau channel ini berkembang untuk edukasi supaya teman-teman juga bisa sharing lah ya mengenai renang. Terus habis itu pengetahuan mengenai renang ya. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang bertanya selama ini kolom komentar, sehingga saya bisa ada bahan untuk saya jawab dan saya respon ya. Nah, cuman kadang responnya saya nggak bisa langsung cepat ya, karena waktu agak terbatas ya, mohon maaf teman-teman. Nah, pertanyaan ke-7, Coach tanya, untuk anak usia 11 tahun laki-laki sudah bisa 4 gaya, hal apa yang harus dilatih setiap latihan? Apakah kita tambah porsi setiap gayanya atau fokus nambah speed di setiap latihannya? Nah, kalau untuk anak 11 tahun sudah bisa, laki-laki sudah bisa 4 gaya, itu kalau saya anjurkan tetap latihan aerobik. Kalau bisa latihan berenang panjang dulu. Jadi kalau sprint boleh ya, tidak ditutup kemungkinan sprint boleh ikut. Tetapi jangan lupa, jangan selalu target di speed 50 meter, 25 meter, 100 meter, jangan ya. Nah, karena apa? Anak umur 11 tahun laki-laki masih panjang karirnya. Teman-teman mau lihat anak-anak didik teman-teman pada saat umur 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun itu jadi perenang bintang, atau teman-teman mau anak-anak umur 11 tahun udah jadi perenang bintang gitu loh ya. Nah, kalau menurut saya tambahkan porsi setiap gaya. Oke. Karena apa? Katakanlah anak ini udah umur 11 tahun. Misalnya dia berenang, kalau laki-laki kan 4 kali seminggu ya. Nah, 4 kali seminggu ini katakanlah dia minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga dada, pupu, minggu keempat dada, katakan. Nah, jadi teman-teman tambahkan aja, misalnya kalau di gaya bebas ya endurance-nya tambahkan, katakan setkan program 3.000, 4.000 atau 5.000 misalnya. Nah, 4.000 meter katakan. Nah, di 4.000 meter itu minimal ada katakanlah 8 kali 300. Jadi kan 2.400 tuh untuk set endurance-nya ya. Nah, habis itu ada pemanasan, ada kick set, ada pelemasan, gitulah lebih kurang ya. Nah, kalau untuk udah lebih kuat ya boleh ditambahkan ke 10 kali 300. Kalau udah lebih kuat lagi boleh 8 kali 400 ya. Nah, sembari bertambah umur, nah teman-teman boleh juga menambah porsi. Katakanlah kalau yang gaya punggung misalnya 8 kali 300, bebas punggung, 50 bebas, 50 punggung, atau 25. Atau misalnya kalau kupu misalnya 8 kali 200, 75 bebas, 25 punggung. Jadi disisipkan sedikit-sedikit, ada gaya lainnya, jadi mereka dapat endurance-nya. Nah, sama juga gaya dada, misalnya 8 kali 200, 75 bebas, 25 dada, atau 25 dada, 75-nya bebas ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saran saya sih tambah porsi ya. Tambah porsi, yaitu tambah endurance-nya, dan intervalnya juga disesuaikan ya. Kalau 11 tahun masih belum terlalu paksain harus masuk interval berapa, tapi kalau bisa udah di 1130 ya intervalnya ya. Nah, pertanyaan ke-8 ini ya kayaknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Coach, nah anak saya
usia 8 tahun, gimana cara menambah kecepatan sprint gaya bebas 50 meter? 8 tahun laki-laki atau putri, Pak? Nah, putra atau putri. Nah, kalau untuk 8 tahun, menurut saya sih 8 tahun kalau mau tambah sprint gaya bebas, lihat dari atasnya, Pak. Jadi naik ke 100, naik ke 200, naik ke 400 ya. Jadi kalau hanya mau Bapak memang mau anak ini fokus di sprint 50 dan jangkanya hanya katakanlah sampai 5 tahun ke depan, katakan. Ya udah, Bapak main jangka pendek aja, langsung masuk speed set, tidak usah pikirin yang namanya endurance aerobiknya ya. Tapi sprint pun harus ingat, itu pun bisa stagnan gitu loh. Maksudnya kalau Bapak katakan 50 bebasnya anak Bapak, katakan 32, itu naiknya ruangnya pun sedikit, katakanlah masuk ke umur 9 tahun jadi 31, 10 tahun katakan jadi 29 atau 28, 11 tahun bisa berenang 27 katakan, 12 tahun udah bisa berenang 26 katakan atau 27. Nah itu kan dikit ruangnya. Tapi kalau Bapak ngambil 100 ke 100, 200, 400, 800, 1500, mungkin Bapak bisa tahu anak ini bisa lebih panjang lagi usia untuk berprestasinya gitu loh. Nah dan juga lebih panjang juga prosesnya dan lebih panjang juga karirnya kan gitu. Tapi kalau Bapak misalnya nggak mau hanya 5 tahun ini, umur 12 tahun dia udah bisa berenang 26 detik di gaya bebas, ya silakan, nggak menjadi masalah Pak gitu. Cuman kan apakah itu yang memang Bapak maukan kan gitu ya. 8 9 oke. Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Coach, dari video ini Coach bilang kalau tidak salah jika hanya ingin memikirkan jangka pendek dan tidak memikirkan jangka panjang, maka bisa ditambah dengan latihan beban. Pertanyaannya, jika latihan beban, apakah tidak bisa untuk rencana jangka panjang, Coach? Apakah latihan beban hanya untuk atlet jangka pendek? Terima kasih. Kalau misalnya anak umur 11 tahun ke bawah, misalnya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu sudah dikasih beban dan sudah dikasih dumbbell lah, disuruh tarik tali lah, disuruh pull up, disuruh apa namanya lateral raises pakai beban, lalu habis itu ke gym, katrol. Lalu ini anak umur 8 tahun kalau mau dibuat instan bisa ya, jangka pendek. Bukan maksudnya hanya latihan beban aja itu udah jangka pendek. Kalau misalnya anak Bapak umur berapa dulu? Kalau anak Bapak umur 16 tahun, ya itu silakan. Kalau udah mau main beban itu tidak jadi masalah lagi. Putri itu malah 15 tahun itu sudah boleh dikenalkan beban. Putra ya lebih kurang 16 tahun, 17 tahun itu udah boleh dikenalkan yang namanya set endurance. Nah, beban sendiri juga, latihan beban sendiri juga ada endurance weight, resistance weight, sama power weight. Jangan salah kenalkan. Jangan kenalkan power weight ke anak-anak yang umur katakanlah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Mereka ngangkat katakanlah teman-teman umur 10 tahun udah bisa ngangkat 60 kilo bench press. Kan jadinya gimana? Mau jangka panjang atau jangka pendek kan gitu ya. Nah, bukan nggak bisa untuk jangka panjang, bukan nggak bisa untuk jangka panjang, tapi kalau teman-teman ngelatih anak-anak beban fisik di umur kecil gimana? Ini yang kita selalu bicarakan, ini yang selalu saya dengar dari klinik-klinik ya. Anak umur 11 tahun, kalau putri 11 tahun ke bawah itu makanya kenapa tidak boleh terlalu berat dulu, karena mereka belum akil balik gitu loh. Itu akan menghambat. Nah disinilah namanya menghambat pertumbuhan. Tapi kalau dia udah setelah akil balik, nah dia boleh dilatih, tapi itu pun harus sesuai jalur gitu loh. Bukan anak umur 11 tahun putri teman-teman langsung mainkan power gitu loh ke mereka. Angkat 70 kilo, katakan 11 tahun putri angkat 70 kilo berat, dia hanya berenang 50 bebas, katakan gitu ya. Nah itu kan banyak faktor ya. Nah makanya harus jelas umur berapa dulu dan untuk bebannya apa gitu loh ya. Nah pertanyaan berikut, Coach, untuk melatih anak usia 3 tahun kira-kira
goalsnya seperti apa yang realistis untuk durasi latihan 8 kali. Ini berarti guru-guru privat ya berarti ya. Nah, kalau untuk anak umur 3 tahun ya, saya sih sarankan teman-teman kasih underwater breathing ya. Kalau mau ngajarin pun itu underwater breathing, terus tendangan kaki kalau itu pun mau dia ya. Tapi kalau enggak, teman-teman boleh celupkan anak-anak itu bermain dengan air, lalu habis itu nafasnya yang paling penting. Jadi bul 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 blub 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 blub. Nah, itu namanya bubbles. Nah, itu paling penting. Lalu habis itu ya sedikit pengenalan air, ya sudah, biasanya 20 menit ya cukup ya, 30 menit itu pun udah banyak ya. Nah, kalau untuk anak umur 3 tahun ya, saya sih nggak terlalu sarankan sih 3 tahun ya. Nah, 8 kali latihan ya itu ya, lebih kurang itu ya, jadi mereka nyaman di air ya. Nah, terakhir ini Coach, selamat sore. Anak KO4 latihan renang 6 kali dalam seminggu dengan durasi latihan 2-3 jam, 3000 meter sampai 6000 meter. Bagaimana pola latihan daratnya? Kalau untuk anak KO4 renang putra atau putri? Nah, kalau 2-3 jam, 3000 sampai 6000 meter itu sih berat ya, Pak. Kalau bisa sih latihan kalau KO4 putra itu 6 kali seminggu. Ya, kalau putri itu kalau putri 6 kali seminggu, kalau putra 4 kali seminggu, KO4 ya. Nah, kalau pelatihan darat boleh disisipkan 1 kali. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar.